Hai kawan, jumpa lagi nih di Kulik Bareng. Nah, kali ini kita mau bahas sebuah buku lagi nih. Jadi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita subscribe channel ini dan selalu support channel ini supaya channel ini tetap semangat untuk bikin konten di setiap minggunya. Oke deh, jadi tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Oke, nah jadi kan tadi kita bilang kita mau bahas sebuah buku nih. Jadi memang kita mau bahas sebuah buku yang judulnya The Social Animal karya David Brooks, ya kan? Nah buku ini akan ngajak kita untuk melihat sisi terdalam manusia. Bahwa kita bukan hanya makhluk yang rasional, tapi kita juga makhluk sosial, emosional, dan penuh dengan cerita, ya kan? Hari ini kita akan masuk ke ide-ide besarnya, lalu kita mau kaitin nih sama kehidupan kita sehari-hari. Ya misalnya berkaitan dengan cinta, relationship, pertemanan, komunitas, dan makna hidup. Nah jadi semua bisa diawali dengan pertanyaan gitu. Kenapa sih manusia tuh butuh orang lain? Bahkan di zaman modern dengan semua gadget, kenyamanan, dan kebebasan individual, kita tuh suka ngerasa kosong tanpa adanya hubungan yang bermakna. Nah, buku ini akan membantu kita untuk menjawab hal tersebut. Oke, jadi David Brooks ini menekankan satu hal penting, yaitu bahwa kita dibentuk oleh hubungan, bukan hanya oleh logika atau IQ. Nah, jadi cerita dalam buku ini tuh dituturkan lewat kisah fiksi pasangan bernama Harold dan Erica. Dari kecil hingga dewasa nih ya. Terus mereka digambarkan sebagai contoh bagaimana yang namanya lingkungan sosial, budaya, bahkan emosi kecil sehari-hari membentuk siapa mereka. Nah pesannya tuh jelas bahwa otak manusia tuh kagak berdiri sendiri. Kita butuh yang namanya interaksi, karena kita tumbuh karena adanya interaksi tersebut. Nah terus kebahagiaan bukan hasil kesuksesan materi, tapi dari rasa keterhubungan, konektivitas, ya kan. Nah terus cinta, rasa ingin dimengerti, dan pengakuan dari orang lain itu lebih penting daripada sekedar gelar atau uang. Nah, manusia tuh sering mengira gitu kalau hidupnya bisa ditentukan dengan rencana logis, yaitu belajar, kerja keras, dan sukses. Tapi David Brooks mengingatkan nih, justru hal-hal yang kagak kelihatan seperti siapa yang ada di sisi kita, siapa yang percaya sama kita, siapa yang membuat kita ngerasa diterima, ikan itulah yang menentukan arah kehidupan kita. Jadi ada 3 lapisan penting nih. Yang pertama, cinta yang romantis, ya kan. Pasangan yang mendukung bukan hanya soal rasa sayang, tapi juga soal membentuk cara kita memandang dunia. Nah, yang kedua tuh persahabatan. Jadi, sahabat itu adalah cermin identitas gitu. Kita tuh ngelihat diri kita lewat mata mereka. Nah, dan yang ketiga itu ada namanya komunitas, ya kan. Tanpa merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, kita tuh suka kehilangan akar kita. Nah, teori psikologi modern gitu, misalnya attachment theory, itu juga sejalan nih. Kalau yang namanya rasa aman dalam hubungan awal dengan orang tua atau pasangan membentuk ketahanan kita menghadapi dunia ini. Nah, terus coba deh kita refleksiin gitu kan. Kapan sih terakhir kali kita ngerasa bener-bener kayak hidup gitu? Mungkin bukan saat kita dapat nilai bagus, gaji tinggi, atau pengakuan dari publik. Tapi saat kita tertawa dengan sahabat kita, saat pasangan kita menatap dengan mata penuh pengertian dan penuh cinta, ya kan? Saat keluarga kita kumpul, meski sederhana tapi hangat. Nah, itulah inti dari buku The Social Animal ini, bahwa manusia butuh cerita bersama. Kita bukan hanya individu yang mengejar mimpi pribadi, tapi bagian dari jaringan yang saling menopang. Nah, Brooks juga menegaskan nih bahwa kerendahan hati adalah kunci, ya kan? Kunci dia. Karena ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri, kita akan lebih mudah tuh menerima, memberi, dan membangun hubungan yang sehat. Nah, jadi begitu tadi teman-teman. Kita tuh hidup di dunia yang sering mengagungkan kesuksesan individu, ya kan? Tapi sebenarnya buku The Social Animal ini mengingatkan kita bahwa yang namanya manusia sejati itu bukanlah yang paling pintar atau yang paling kaya, tapi yang paling mampu mencintai, berbagi, dan membangun yang namanya komunitas. Jadi mungkin pertanyaannya adalah bukan apa sih pencapaian terbesar kita, ya kan? Tapi siapa aja yang
di hidup kita jadi lebih baik karena kita hadir di dalamnya. Siapa aja sih orang-orang yang bisa kita bantu untuk membuat hidup mereka lebih baik lagi gitu, karena kita ada di dalam hidup mereka, ya kayak gitulah. Nah, jadi terima kasih teman-teman udah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, share, like, komen, dan share sebaik-baiknya. Oke, dan jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!